Kamis kemarin seolah menjadi hari Kamis yang menguras emosi dan duka secara dramatis bagi keluarga artis kawakan Yana Zain. Pasalnya setelah sempat bahagia menyambut kepulangan Yana yang sukses menjalani pengobatan kankernya di Guangzhou, China, hanya berjarak 5 hari kemudian, Yana Zain menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis dini hari. Sontak saja, kedua putri Yana, sang ibunda, hingga sahabat-sahabat yang diguncang duka dan keterkejutan mendalam membuat suasana rumah duka dibanjiri air mata sedih. Pada saat jam 1 rumah sakit 115 rumah sakit menyatakan kalau jantung kami sudah tidak ada. Dan saat itu aku merasa hidup aku pecah gara-gara orang yang aku sangat sayangi, yang membesarkan aku dari kecil sampai besar, orang yang selalu aku bersama tiba-tiba menghilang. Dan aku tidak tahu akan kenapa sama mami. Yang nggak kuat aja lama. Cuman salut buat anak-anaknya yang begitu tegar pada saat saya menangis. Rila dan Alika bilang, Tante Lingga jangan nangis ya. Terus saat saya menangis dia mengingatkan lagi, Tante Lingga jangan nangis katanya. Saya cukup salut dengan kekuatan mereka. Tapi mama ya nggak kuat juga karena ya mama tahu lah saya dekat sama Yana kayak apa gitu. Ironis sekaligus mengejutkan, sempat membuat keluarganya melambung penuh harapan karena terlihat baik-baik saja pasca pulang dari pengobatan kanker di China, tapi nasib hidup Yana Zain justru berakhir hanya dalam hitungan hari. Pasalnya, jarak 1 hari setelah kepulangan Yana dari negeri China, kondisi Yana semakin drop. Puncaknya, pada hari Rabu kemarin, Yana mengalami koma, hingga membuat ibu dan anak-anaknya panik. Menit-menit jelang kepergian Yana pada hari Kamis dini hari kemarin pun sempat mengguratkan pemandangan tegang di rumah sakit. Sampai-sampai Ibunda Yana mendadak harus memutuskan sesi wawancara karena mendapatkan panggilan penting dari pihak rumah sakit seperti berikut ini. Iya, memang koma sekarang. Koma. Yana sekarang di ICU. Jadi karena sesak nafas. Jadi dibikin tindakan supaya nggak lebih berkembang lebih luas ya. Jadi saya nggak bisa banyak bicara karena sudah 3 hari nggak tidur. Jadi dia pulang ke Jakarta 28, 29 dia di rumah, 30 bawa ke rumah sakit. Soalnya ada cairan di paru-paru. Cairan di paru-paru karena itu dia sesak itu. Jadi kondisinya menurun itu karena sesaknya itu sesak ya. Iya nanti. Siap. Oh iya, dipanggil ya. Iya, makasih ya. Iya nih, ini dipanggil. Kini ketika Yana benar-benar menghembuskan nafas terakhir, tangis keluarga terutama kedua putri Yana pun pecah begitu deras. Pasalnya tak pernah disangka oleh Aurel sang putri sulung jika Yana akan meninggal pasca sukses menjalani pengobatan kanker di China. Aku nyesel karena aku nggak tahu mami kan. Aku nggak tahu kamu mami kan itu udah aku nyesel. Nggak bisa kasih tahu mami berapa aku sayang sama mami sampai masih sadar. Aku justru nggak bisa kasih tau mami berapa mami berarti buat aku. 80% kata dokternya. Udah bisa jalan, udah bisa ke mall, udah bisa makan sendiri, tangannya juga udah dia bengkak. Jadi ya mengagetkan sekali ini bisa terjadi. Aku nggak sempat ngomong apa-apa ke mami. Saat hari Selasa pagi-pagi, aku juga udah ngomong sama mami sebentar. Tapi aku nggak tahu kondisi mami akan jadi kritis gitu. Dan saat aku sakit lagi, pas dokter udah bilang gitu, aku juga udah nggak tahu harus ngomong apa lagi. Aku bilang ke mami tolong bertahan lagi. Akan lihat
saya itu nggak sesak, nggak apa. Tapi kenapa jadi perubahan drastis dalam 2 hari itu kita nggak tahu. Ya, tak ada manusia yang tahu kapan malaikat maut akan datang. Masih terekam jelas dalam kamera tim Hotshot betapa Yana Zain sempat berapi-api, menyatakan diri ingin sembuh dari kanker stadium akhir yang dideritanya demi kedua putrinya dan sang ibunda. Tapi takdir justru berkata lain. Kini Yana Zain menghembuskan nafas terakhir, menyisakan tanda tanya besar. Sepeninggal Yana Zain, sang tulang punggung keluarga, kini siapakah yang akan menafkahi dan membesarkan kedua putri Yana yang kini telah yatim piatu dan hanya memiliki nenek mereka yang telah lanjut usia sebagai wali. Sempat mengaku bangkrut sehingga tak mampu lagi menyekolahkan anak-anaknya. Bagaimana nasib Aurel dan Alika putri Yana Zain pasca kepergian ibunda mereka? Untuk sembuh demi kedua putri saya. Untuk sembuh demi kedua putri saya. Para kawan-kawan semua, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. I love you all. Dewa Sari, Pria, kenapa? Linda Suri, Ihan Fahira, Baran Kade juga. Sudayanti, sayang, terima kasih biarpun kamu lagi pergi, tetap memperhatikan saya dari jauh. Dan Mami janji kalau Mami akan sembuh. Karena Mami harus pergi. Kondisi omanya juga udah tua gitu kan, dan mereka juga anak-anak. Jadi ya mereka sendiri masih bingung lah, masih stres. Rila, Alika pasti masih merasa kehilangan Mami banget ya. Masih nggak tahu mau musik kayak gimana, mungkin juga nanti malam berasa banget ya. Kayak jual mobil, umpamanya jual ya sesuatu yang berharga lah. Ya saya sudah nggak punya perhiasan dan sebagainya, yang kekuatan buat saya untuk urusin anak-anak ya, supaya mereka jadi dewasa, supaya mereka jadi berguna buat diri sendiri, itu juga bisa berguna buat orang lain. Surga adalah rahasia besar yang tak pernah teraba manusia. Namun demikian, sejumlah benda yang diyakini berasal dari surga berada di dunia hingga kini. Contoh paling nyata adalah batu Hajar Aswad, batu hitam yang sepanjang masa menjadi rebutan umat Islam untuk menciumnya. Batu dari surga itu kini menempel di salah satu sisi Ka'bah. Benda lain yang dipercaya berasal dari surga adalah tongkat Nabi Musa yang pernah membelah Laut Merah. Tapi benarkah pohon gaharu yang ada di Indonesia juga berasal dari surga? Seperti apakah para sejarawan Islam dan para ustadz menjelaskan tentang benda-benda yang berasal dari surga tersebut? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.